warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Jawaban yang pertama yaitu etika profesi hukum adalah pedoman nilai, norma, dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh setiap profesi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya agar profesi hukum bekerja secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan klien serta tidak menyalahgunakan wewenang. Etika profesi berhubungan dengan benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan nilai moral dan kode etik profesi. Perbedaan mendasarnya antara etika dan etiket adalah bahwa etika berkaitan dengan moral dan nilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Sedangkan etiket berkaitan dengan tata krama atau sopan santun dalam berperilaku. Pelanggaran etiket dapat mengakibatkan sanksi profesi karena menyangkut integritas, sedangkan pelanggaran etiket umumnya hanya dianggap tidak sopan dan tidak selalu dikenai sanksi. Contoh konkret etika adalah seorang advokat yang menolak memberikan atau menerima suap meskipun dapat memenangkan perkara, karena tindakan tersebut melanggar kode etik dan hukum. Contoh etika adalah seorang hakim atau advokat berbicara dengan sopan, berpakaian rapi saat sidang, serta menghormati hakim, lawan, dan para pihak di ruang sidang. Jika tidak berpakaian rapi atau berbicara kurang sopan, hal tersebut merupakan pelanggaran etiket, bukan selalu pelanggaran etika. Jawaban nomor 2 yaitu fungsi kode etik profesi hukum adalah sebagai pedoman bagi setiap penegak hukum dalam menjalankan tugas secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan profesional. Kode etik juga berfungsi menjaga kehormatan serta martabat profesi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan melindungi kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Jawaban nomor 3, moralitas adalah pedoman yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk berdasarkan nilai, norma, dan hati nurani. Faktor yang menentukan moralitas meliputi niat seseorang, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan unsur moralitas terdiri dari kebebasan dalam memilih, tanggung jawab atas perbuatan, hati nurani, serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, jawaban nomor 4 yaitu ukuran baik dan buruk adalah standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Ukuran tersebut dapat berasal dari agama, norma masyarakat, hukum, hati nurani, dan nilai moral. Contohnya, berkata jujur, menepati janji, dan membantu orang lain merupakan perbuatan yang baik, karena sesuai dengan nilai moral dan norma. Sebaliknya, berbohong, mencuri, atau menyalahgunakan jabatan merupakan perbuatan yang buruk karena merugikan orang lain dan melanggar norma. Hubungannya dengan etika adalah bahwa etika memberikan pedoman atau aturan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak agar dapat membedakan dan melakukan perbuatan yang baik serta menghindari perbuatan yang buruk. Oke, jawaban nomor 5. Pelanggaran kode etik profesi hukum terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku seorang penegak hukum. Faktor yang paling utama adalah kurangnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Selain itu, adanya kepentingan pribadi seperti mengejar keuntungan materi, jabatan, atau memenuhi kepentingan pihak tertentu juga dapat mendorong seorang untuk melanggar kode etik. Tekanan dari atasan, klien, maupun lingkungan kerja yang tidak mendukung sikap profesional juga sering menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Di samping itu, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat membuat seseorang merasa tidak takut untuk melakukan pelanggaran.
Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kepentingnya kode etik profesi juga menjadi faktor yang berpengaruh. Padahal, kode etik dibuat sebagai pedoman agar setiap profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, maupun notaris menjalankan tugasnya secara jujur, adil, independen, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, diperlukan pendidikan etika yang baik, pengawasan yang efektif, serta pemberian sanksi yang tegas dan adil. Dengan demikian, profesi hukum dapat menjaga kehormatan profesinya, menegakkan keadilan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. A few moments later. Jawaban yang keenam adalah kode etik profesi hakim adalah pedoman moral dan perilaku yang wajib dipatuhi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjunjung tinggi integritas, kejujuran, independensi, imparsialitas, dan profesionalisme, sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Hakim dilarang menerima suap atau gratifikasi memihak salah satu pihak yang berperkara, menyalahgunakan jabatan, dan membocorkan rahasia persidangan, serta melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Apabila melanggar kode etik, hakim dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, dan pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dari jabatan hakim. Jawaban yang ketujuh adalah kode etik profesi jaksa adalah pedoman sikap, perilaku, dan moral yang harus dipatuhi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan menjaga kehormatan profesi, menegakkan keadilan, bersikap jujur dan independen, atau objektif, profesional, serta tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya. Seorang jaksa dilarang menerima suap, gratifikasi, atau hadiah yang berkaitan dengan jabatannya, menyalahgunakan wewenang, memihak salah satu pihak dalam penanganan perkara, membocorkan rahasia jabatan, melakukan perbuatan tercela yang merusak kehormatan profesi, serta menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Apabila melanggar kode etik, jaksa dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Yang pertama, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai jaksa. Jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana seperti korupsi atau suap, maka selain dikenai sanksi etik, jaksa juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, jawaban soal nomor 8. Kode etik profesi advokat adalah pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya agar tetap menjunjung tinggi hukum, keadilan, kejujuran, independensi, serta menjaga kehormatan profesi. Kode etik ini bertujuan melindungi kepentingan klien sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Apa saja sih yang dilarang advokat? Seorang advokat dilarang memberikan keterangan palsu, membocorkan rahasia klien, menerima perkara yang menimbulkan konflik kepentingan, menjanjikan kemenangan perkara, melakukan penyuapan atau perbuatan curang, serta bertindak tidak jujur atau tidak profesional. Apabila melanggar kode etik, advokat dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara dari profesi, hingga pemberhentian tetap atau pemecatan. Sebagai advokat, jika pelanggaran juga merupakan tindak pidana, advokat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Jawaban nomor soal 9. Jawaban nomor Jawaban nomor 9 adalah kode etik profesi kepolisian adalah pedoman sikap, perilaku, dan moral yang wajib dipatuhi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Anggota Polri dilarang melakukan perbuatan seperti menyalahgunakan wewenang, menerima suap, melakukan kekerasan yang melanggar hukum, terlibat tindak pidana, menggunakan narkoba, berjudi, atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik
institusi. Jika melanggar kode etik, anggota Polri dapat dikenai sanksi berupa teguran, permintaan maaf secara terbuka, mutasi yang bersifat demosi, penempatan khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH apabila pelanggarannya berat. Jawaban nomor 10 yaitu kode etik profesi notaris adalah aturan moral dan etika yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya agar bekerja secara jujur, mandiri, tidak memihak, menjaga kerahasiaan klien, serta memberikan pelayanan sesuai hukum. Notaris dilarang melakukan perbuatan yang merugikan klien, memalsukan, atau membuat akta yang tidak sesuai fakta, membocorkan rahasia jabatan, melakukan promosi yang tidak etis, bekerja di luar kewenangannya, atau menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Apabila pelanggar kode etik, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsis, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi, pemberhentian dari keanggotaan organisasi notaris, hingga sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan notaris jika pelanggarannya berat. Jawaban nomor 11 adalah hakim beraliran positif. Jawaban nomor 11 adalah hakim beraliran positivisme hukum memutus perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utamanya adalah kepastian hukum, sehingga putusan didasarkan pada bunyi aturan meskipun hasilnya terkadang kurang mempertimbangkan kondisi sosial. Sebaliknya, hakim beraliran realisme hukum tidak hanya melihat aturan tertulis, tetapi mempertimbangkan fakta, keadilan, nilai-nilai masyarakat, dan dampak putusan. Karena itu, putusannya lebih menekankan tercapainya keadilan yang sesuai dengan keadaan nyata di masyarakat. Next, soal nomor 12. Profesi hukum disebut bukan profesi yang bebas nilai karena dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpedoman pada aturan hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai moral, etika, keadilan, kejujuran, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, profesi hukum harus terintegrasi dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Jawaban soal nomor 13. Menurut pasal 6 huruf A Undang-Undang Advokat, advokat berkewajiban menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan setia dalam membela serta melindungi kepentingan hukum klien. Advokat tidak boleh melantarkan perkara atau mengabaikan kepentingan klien karena hal tersebut bertentangan dengan kewajiban profesinya. Apabila advokat terbukti melantarkan klien sehingga merugikan kepentingan klien, maka advokat dapat dikenai sanksi disiplin sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat. Jawaban soal nomor 13. Pagi. Prinsip kerahasiaan hubungan advokat dengan klien atau privilege communication berarti semua informasi, dokumen, dan pembicaraan yang disampaikan klien kepada advokat harus dijaga kerahasiaannya. Tujuannya agar klien merasa aman dan terbuka saat menceritakan masalah hukumnya sehingga advokat dapat memberikan pembelaan yang maksimal. Namun, kerahasiaan ini dikecualikan apabila ketentuan undang-undang yang mewajibkan pengungkapkan atau jika informasi tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Jadi, pada dasarnya advokat wajib menjaga rahasia klien kecuali dalam keadaan tertentu yang memang diperbolehkan hukum. Oke guys, next jawaban soal nomor 15. Dalam menggunakan media sosial, advokat boleh memperkenalkan diri dan memberikan informasi mengenai jasa hukumnya, tetapi harus tetap menjaga etika profesi. Advokat tidak boleh melakukan promosi yang berlebihan, menjanjikan kemenangan perkara, menjelekkan advokat lain, atau membuka rahasia klien untuk menarik perhatian. Jadi, promosi yang diperbolehkan adalah bersifat informatif, jujur, dan tetap menjaga kehormatan serta martabat profesi advokat.
Standar pelayanan advokat tidak berbeda antara perkara pro deo atau bantuan hukum gratis dan perkara berbayar. Advokat tetap wajib memberikan pelayanan hukum yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan membela kepentingan klien dengan sungguh-sungguh. Perbedaannya hanya pada pembayaran jasa, bukan pada kualitas pelayanan. Jadi setiap klien berhak mendapat pembelaan hukum yang sama tanpa membedakan kemampuan ekonominya. A few moments later. Oke guys, segitu aja jawaban soal dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan ya guys.